Gate telah terbuka lebar. Dungeon sudah siap untuk dimasuki. Para hunter sudah mulai memasuki gate satu persatu. Dua orang penjaga truk makanan memandangi para hunter yang sedang memasuki dungeon. Penjaga truk yang pertama mengungkapkan rasa tidak enaknya karena tidak bisa menyediakan permintaan satu cangkir kopi kepada Jin Woo. Penjaga yang kedua penasaran dan bertanya kenapa temannya punya perasaan seperti itu. Lalu tanpa dijawab oleh penjaga yang pertama, dia tersadar sendiri akan hadirnya pemburu terlemah di kategori peringkat E. Lalu dia ganti bertanya tentang peringkat dungeon yang sedang berada di depannya ini. Penjaga truk makanan yang pertama menjawab bahwa dungeon ini adalah dungeon peringkat D. Lalu dia berkata bahwa dia tidak pernah melihat Sung Jin Woo tanpa luka selama menjadi hunter. Akhirnya dengan menepis segala prasangkanya, kedua penjaga truk makanan itu meninggalkan lokasi. Tampak tangan Hunter Juhi mengeluarkan bola sinar berwarna kuning terang. Hunter Juhi bertanya kepada Jin Woo kenapa dia bersikeras menjadi pemburu, di mana profesi ini mempunyai resiko yang besar. Jin Woo pun hanya melakukan apa yang biasa dia lakukan, yaitu meminta maaf. Ternyata Juhi sedang menyembuhkan luka di lutut Jin Woo. Juhi pun marah dan mengatakan bahwa dia tidak perlu maaf. Juhi hanya khawatir pada Jin Woo. Juhi pun melihat ke sekitar. Tampak semua hunter sedang berjuang mengalahkan monster-monster penghuni dungeon ini. Hunter Song membakar monster di depannya dengan api yang keluar dari tangannya. Hunter Kim menebas monster bertaring dengan pedang berkilaunya. Sementara hunter yang lain bertarung dengan beberapa monster yang tersisa. Juhi terlihat lega dan berkata setidaknya penyerangan ini hampir selesai. Juhi yang sedang berkonsentrasi menyembuhkan Jin Woo tidak menyadari bahwa Jin Woo sedang memandanginya dengan tatapan yang dalam. Namun teriakan dari beberapa hunter membuat pandangan Jin Woo teralihkan. Para hunter nampak sudah selesai menghabisi monster-monster yang ada. Hunter Kim melontarkan gurauan kepada Hunter Buck, kenapa dia masih hidup sampai saat ini. Hunter Buck menjawab bahwa ini masih terlalu mudah. Hunter Song kemudian menghampiri mereka dan memastikan lagi bahwa proses Red Dungeon sudah selesai. Sung Jin Woo mengamati dan mendengarkan percakapan mereka dengan seksama. Tiba-tiba Juhi bertanya, apakah Jin Woo punya alasan kuat untuk terus menjadi hunter? Jin Woo pun menjawab dengan tidak serius bahwa dia melakukan ini hanya untuk membunuh kebosanan. Namun di dalam hati, Jin Woo merasa malu setiap kali Juhi menanyakan hal ini. Juhi cemberut mendengar jawaban Jin Woo dan mengatakan jika Jin Woo melakukan ini untuk sekedar bersenang-senang, maka dia akan berakhir di akhirat. Jin Woo pun tertawa mendengar ini. Namun Juhi malah meledak dan menyuruh Jin Woo berhenti tertawa, karena itu akan membuat lukanya terbuka kembali. Sementara itu, para hunter yang lain sedang melanjutkan percakapan mereka dan bersantai sebelum mereka mengakhiri raid ini. Terlihat Hunter Song memegang sebuah batu bertekstur tajam dan menyala putih sembari berkata bahwa inilah yang akan didapatkan ketika kita membunuh seorang monster di dalam dungeon. Sebuah inti magis. Inti magis adalah sejenis batu berharga yang sangat bernilai, yang diekstrak dari mayat monster. Bahkan inti magis dari monster peringkat C bisa bernilai ribuan won ketika dijual di luar dungeon. Namun bagi seorang Jin Woo, membunuh monster peringkat E saja nyaris menghabisi nyawanya. Inti magis monster peringkat C serasa mustahil baginya. Lalu Jin Woo memandangi inti magis yang berada di tangannya. Sebuah inti magis dengan ukuran yang kecil dan bentuk yang sederhana. Jin Woo berkata dalam hati, dengan kemampuannya sebagai seorang hunter yang sekarang, dia hanya bisa memperoleh satu saja inti magis peringkat E. Dengan perasaan yang miris, Jin Woo membayangkan dirinya yang harus mempertaruhkan nyawa demi hal sekecil ini. Di saat Jin Woo sedang merenungi nasib, salah satu hunter berteriak memberitahu yang lainnya bahwa dia menemukan satu pintu masuk lain di dalam dungeon ini. Tak lama kemudian, hunter lain sudah berada di pintu masuk ini.
Hunter Song langsung mengidentifikasi bahwa dungeon ini merupakan double dungeon, yaitu dungeon di mana terdapat 2 pintu masuk di dalamnya. Lalu, Hunter Song mengeluarkan bola api dari telapak tangannya. Kemudian dia meluncurkan bola api itu ke arah pintu masuk tadi. Tampak pijaran bola api yang dirapal oleh Hunter Song melaju cepat sekaligus menyinari jalan masuk yang baru mereka temukan. Lalu Hunter Song berkata bahwa penyebab gate belum tertutup sampai sekarang karena bos dungeon belum terkalahkan. Sesuai ketentuan yang berlaku, mereka harus melaporkan kepada Serikat Hunter terkait dengan fenomena double dungeon ini. Sekilas tampak, ada maksud lain yang tersirat dari perkataan Hunter Song itu. Hunter Kim dan Hunter Buck saling pandang satu sama lain. Begitu juga dengan Hunter lainnya, seolah-olah mereka bisa menebak apa maksud di balik perkataan Hunter Song. Lalu Hunter Song berkata bahwa menurut dia, jika ada pemburu lain yang menyelesaikan dungeon ini, maka keuntungan mereka akan jauh berkurang. Hunter Song nampak sudah membuka maksudnya. Dia melanjutkan dengan berharap bahwa mereka semua pergi untuk mengalahkan bos dungeon ini. Namun, sebagai seorang pemimpin dari regu ini, Hunter Song tetap mempertimbangkan pendapat Hunter lain. Maka, dia memutuskan untuk memungut suara dari 17 Hunter yang ikut ke dalam dungeon ini. Hunter Song menambahkan bahwa tidak ada yang boleh mengeluh setelah dilakukan pemungutan suara. Apapun itu hasilnya, Hunter Kim dan Buck tampak memberikan suara tanpa menunda lagi. Mereka berdua setuju untuk meneruskan penyerangan ini, dan ini diikuti oleh seluruh Hunter lain. Ketika sampai pada gilirannya, Hunter Ju-hee dengan muram menyatakan bahwa dia tidak akan pergi untuk meneruskan penyerangan ini. Hunter Song sudah menghitung ada 16 suara yang masuk. 8 menerima, 8 menolak. Maka tinggal 1 Hunter lagi sebagai penentu kelanjutan raid ini. Dan nampaknya Sung Jin-woo lah Hunter terakhir itu. Song menanyakan kepada Jin-woo, apa pendapatnya tentang penyerangan ini? Jin-woo sontak kaget dengan pertanyaan ini. Dia nampak belum siap untuk menentukan kelanjutan penyerangan ini. Sembari menggenggam erat inti magis level E yang baru saja didapat, Jin-woo memikirkan kebutuhan dana untuk memasukkan adik perempuannya ke universitas. Dan yang paling menyesakan bagi Jin-woo adalah ketika dia mengingat ibunya yang sedang terbaring kaku di rumah sakit, maka dengan tekad bulat, Jin-woo memilih untuk lanjut bertarung. Hal ini tidak akan terjadi 2 kali, maka akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan.